Sebagian orang ketika akan nge-YouTube itu pasti di awal sudah punya rasa ketakutan-ketakutan yang sebetulnya tidak penting. Saya berani yakin ketika kamu nonton video ini, mindset kamu tentang nge-YouTube akan berubah total. Halo, Assalamualaikum, selamat datang di A-Vlog, audiovisual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Nah, teman-teman ini sebetulnya punya problem yang sama ketika akan nge-YouTube. Problem itu adalah berupa rasa ketakutan, rasa tidak percaya diri, merasa bahwa gue tidak ganteng, merasa gue tidak cantik, merasa gue tidak... Segala hal yang semua itu diisi oleh mindset terasa ketakutan, dan kekurangan tadi. Kamu takut, kamu ngerasa, wah gue kayaknya nggak cocok deh, gue rasa kayaknya nggak pas deh, gue rasanya bagaimana, dan semua problem yang melingkupi pikiran kamu. Di video ini saya akan mensupport kamu, akan memotivasi kamu, akan membuka sebetulnya jenis konten apa sih yang diinginkan oleh YouTube. Walaupun di luaran sana banyak konten-konten setiap hari itu diupload, tapi kalau kita amati, kalau kita ringkas, kalau kita simpulkan, sebetulnya konten YouTube itu apa sih yang diinginkan oleh YouTube itu, sehingga ketika kamu nge-YouTube itu langsung top, langsung viral, kalau viral itu bonus ya, langsung bisa dikenal, langsung bisa mendapatkan banyak subscriber, langsung bisa mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Sebetulnya apa sih yang diinginkan oleh YouTube itu? Konten yang dimau YouTube itu adalah ini, 4 hal ini. Yang pertama adalah, kalau kamu mau nge-YouTube, buatlah konten yang real action. Jadi, YouTube itu seneng banget dengan jenis konten yang real action. Real action itu biasanya jenis-jenis konten yang misalnya kamu itu ya apa adanya. Misalnya nih, kamu ngevlog jalan-jalan kemana, itu tanpa adanya editan-editan yang mengkelabui, yang menipu. Itu nggak bisa di YouTube. Itu justru konten-konten yang real action, konten-konten yang terjadi apa adanya, terjadi begitu saja, itu justru disukai banyak orang. Even itu misalnya pada saat kamu ngerekam, kameranya biasa saja, tetapi sebetulnya konten yang di bawah YouTube itu konten yang jenis seperti itu. Makanya kalau bahasa di televisi ada yang disebut dengan konten reality show. Konten reality show itu adalah konten yang menunjukkan sebuah kenyataan yang terjadi. Dulu kalau misalnya di Indonesia itu ada acara misalnya yang bedah rumah, tolong, dan banyak sekali yang konten-konten yang sekarang ini di YouTube itu yang ngebantu orang, ya kan? Misalnya orang kesusahan dibantu atau menolong orang, itu real action. Atau misalnya konten-konten yang remeh, yang receh, itu prank, itu real action semuanya. Jadi kalau ngomongin jenis konten yang paling disukai di YouTube itu adalah satu jenis konten yang real action. Nah, tinggal kamu mengemasnya bagaimana. Makanya saya bilang, kalau misalnya kamu mau bikin konten dengan keterbatasan, ya kamu bikin konten yang sifatnya tadi real action, apa adanya. Real action aja udah, misalnya kamu ngerekam kejadian apa, keseharian kamu ngapain, ya kan? Itu yang disukai sama YouTube. Contohnya banyak sekali konten-konten yang real action. Kamu nanti tinggal searching, tinggal cari semuanya jenis-jenis konten real action di YouTube itu banyak sekali. Yang kedua, konten yang di mau YouTube itu adalah unik dan autentik. Unik ini kadang adalah jenis konten yang sulit sekali atau sulit didefinisikan, karena semua konten di YouTube itu unik. Tapi yang membedakan dari setiap keunikan itu adalah autentik, keaslian. Misalnya gini, kalau misalnya kamu ini adalah orang kampung atau orang yang tinggal di daerah yang sebetulnya punya keterbatasan, tidak punya kelebihan, misalnya wajahmu pas-pasan, cara nge-YouTube kamu ngomongnya pas-pasan, terus misalnya performa kamu juga pas-pasan, ya kan? Itu adalah yang menjadikan kamu lebih autentik, lebih unik.
Di luaran sana atau di YouTube itu banyak sekali konten-konten yang lahir dari pelosok-pelosok desa, dari pelosok-pelosok daerah. Dan itu yang disebut dengan konten-konten autentik dan unik. Misalnya gini, kamu misalnya bikin konten tentang di kampung halaman kamu keseharian kamu adalah ngangon kebo. Maksudnya menggembala kerbau atau menggembala sapi. Atau misalnya keseharian kamu di sana adalah menambang pasir, atau keseharian kamu di sana adalah menggembala ayam gitu kan. Oh, ayam bisa digembala ya? Enggak sih, maksudnya adalah kamu punya piaraan ayam, punya binatang piaraan itu. Itu biasanya konten-konten yang seperti itu di YouTube itu banyak sekali diminati dan lebih diminati. Itu yang pertama. Jadi yang kedua maksud saya, jadi ternyata ketika kamu konten itu tidak perlu konten-konten yang jelimet, yang rumit, enggak. Tapi YouTube itu sama kamu care. Makanya kalau kamu mau nge-YouTube ya kamu cari konten atau membuat konten yang unik dan autentik, unik dan asli, tidak ikut-ikutan. Nah, autentik ini sebetulnya cara ngebangun autentik tadi saya bilang itu alamiah saja, jangan dibuat-buat, jangan juga diskenariokan, jangan juga didramaturgi atau didramatisir, enggak, apa adanya saja. Nah, ini ada hubungannya dengan yang pertama tadi, real action tadi ya. Jadi nge-YouTube itu apa adanya, unik dan autentik, itu konten yang dimaui sama YouTube. Nanti jenisnya beda lagi, nanti jenisnya dibeda-bedakan lagi, ada vlog, ada podcast, ada segala macam. Ya, ada kuliner. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, konten yang dimau YouTube itu adalah konten yang mempunyai human interest. Human interest itu bagaimana sih? Human interest itu adalah konten-konten yang menyentuh karakter-karakter dasar manusia. Seperti misalnya, dia bisa sedih, dia bisa tertawa, dia bisa menangis, dia bisa bahagia, dia bisa tercengang, kagum, dia bisa tersentuh hatinya, kemudian iba. Nah, itu adalah contoh-contoh konten yang sifatnya human interest. Kalau tidak percaya misalnya gini, tadi saya bilang misalnya kamu bikin konten tentang tadi ngebantu orang, atau kamu menolong orang di tengah jalan yang dia sedang mengalami kesulitan keuangan. Tiba-tiba misalnya kamu bikin konten itu, kamu melakukan sebuah traveling, ya kan, kemana gitu, tiba-tiba pas di tengah jalan, kamu menemui satu kakek-kakek, nenek-nenek yang ini dia jalan tidak ada arah tujuan, ada arah tujuan mungkin mau pulang, tapi dia sudah sangat jauh dan ada kendala, dan kamu memberikan pertolongan di sana. Nah, itu adalah jenis konten yang mengandung human interest. Konten human interest itu biasanya konten-konten yang sifatnya menyentuh hati lah ya, menyentuh hati. Dan itu pasti akan ngetop, bahkan kecenderungannya bisa viral. Makanya saya bilang, banyak sekali YouTuber di Indonesia ini, atau konten kreator di Indonesia ini adalah konten kreator yang kesehariannya ngebantu orang. Teman-teman masih ingat kan kontennya Pak Imbong? Walaupun misalnya Pak Imbong ini adalah sudah famous, sudah terkenal, tetapi dia bikin konten ngebantu orang, ya kan, ngasih apa, terus misalnya Kang Deddy Mulyadi juga sama bikin konten yang sama ngebantu orang, itu mengandung sisi human interest. Nah, konten-konten seperti itu sangat diminati di YouTube. Ya, beruntung sekali teman-teman yang mau terkenal di Indonesia ini, salurannya sangat gampang. Ya, cukup kamu membuat sebuah konten di YouTube, kamu akan terkenal. Yang keempat ini adalah jenis konten yang menurut saya tidak perlu diikuti. Tapi ini menjadi konten yang luar biasa diminati di YouTube. 4 jenis konten ini pasti boom. Yang pertama adalah mempunyai unsur flexing, pamer, memperlihatkan kekayaan. Itu yang pertama. Yang kedua, jenis konten yang memiliki mengulas atau membuat konten yang
itu bersifat klinik, horor, itu pasti konten diminati. Yang ketiga ini adalah konten-konten yang komedi, itu juga pasti diminati. Yang terakhir, ini konten yang sangat berbahaya, adalah konten yang berisi tentang seks. Konten yang keempat ini, atau unsur yang keempat ini, sebetulnya menurut saya adalah ya ada positifnya, ada negatifnya. Tinggal teman-teman ya kalau saya bilang dengan kondisi Indonesia dengan kondisi zaman yang seperti sekarang, kalau memaksa membuat sebuah konten yang tadi misalnya mengandung unsur flexing, mengandung unsur klinik, horor, mengandung unsur komedi, mengandung unsur seks, ini menurut saya konten-konten yang sangat receh dan terus terang banyak sekali diminati di YouTube. Kalau yang flexing, bahayanya adalah buat penonton, dia akan selalu bermimpi, akan selalu punya angan-angan pengen kayak gitu, pengen kaya, pengen seperti Sultan, pengen seperti apa. Nah, konten-konten ini adalah jenis konten yang sangat diminati di YouTube. Lalu konten klinik yang membahas tentang bukan sejarah ya, lebih ke klinik, lebih kepada misalnya kekuatan-kekuatan gaib, misalnya tentang benda-benda yang punya petuah, benda-benda yang punya kekuatan, atau misalnya melakukan sebuah perjalanan spiritual kemana, perjalanan klinik kemana, ya intinya konten-konten yang jenis itu banyak sekali diminati. Yang horor-horor itu, yang menakut-nakuti itu adalah konten yang paling banyak diminati di YouTube. Nah, yang ketiga ini adalah komedi. Komedi ini jenis konten yang sampai sekarang itu menurut saya masih fine-fine aja, masih baik-baik aja, masih oke-oke aja, masih oke lah ya. Yang penting komedinya tidak slapsticks ya, tidak kasar, tidak bermain tentang eksploitasi badan manusia, eksploitasi tubuh manusia misalnya. Wah ini ya kan banyak tuh ya, yang misalnya arahnya ke selangkangan bahasanya, atau misalnya bermain tangan kan banyak tuh, atau bermain komedi yang keplak-keplok itu menurut saya kurang sehat. Ya berkomedi saja lah ya, lucu-lucuan aja. Lalu yang terakhir itu adalah yang tadi yang saya bilang, konten-konten yang mengandung unsur seksualitas atau sensualitas. Ini juga konten yang di YouTube itu ngeri sekali, banyak sekali. Makanya pintar-pintarlah kalian membuat sebuah konten. Apapun alasannya, biasanya konten-konten yang berisi seks, walaupun misalnya ada sex education dan segala macam, konten jenis itu sangat diminati. Maksudnya adalah konten-konten yang misalnya membuat dengan gambar-gambar yang vulgar, gambar-gambar yang menonjolkan lekuk tubuh manusia, itu adalah konten yang sangat diminati di YouTube. Nah, semua jenis konten yang tadi saya sebutkan, yang di bawah YouTube tadi, itu bisa diproduksi dengan alat seadanya. Diproduksi dengan peralatan yang tidak harus tidak harus mewah, bahkan dengan smartphone, ya kan, itu bisa dibuat kontennya. Jadi, sudah ketemu jawabannya ya, bahwa ketika kamu konten, yang penting 4 hal tadi, mulai dari konten yang pertama adalah jenis konten real action, 2 jenis konten yang unik dan autentik, yang ketiga adalah jenis konten yang mengandung human interest, kemudian yang keempat ini adalah konten yang pasti laku, itu konten flexing, kemudian konten horror atau klinik, konten yang mengandung komedi, konten yang mengandung seksualitas dan sensualitas. Konten-konten ini sekali lagi sangat mudah diproduksi, bahkan dengan peralatan seadanya. Yang paling penting adalah ketika kamu membuat sebuah konten, itu fokus, konsisten. Itu saja kuncinya. Maksud saya adalah gini, ketika kamu nge-YouTube, ketika kamu menjadi seorang konten kreator, kamu fokuslah ke salah satu dulu. Karena sebetulnya, syarat menjadi konten kreator profesional itu 2. Skill ide, yang kedua adalah skill teknis. Nah, menurut saya, kalau misalnya kamu ingin menjadi seorang YouTuber atau menjadi seorang content creator, dan kamu punya banyak ide, eksekusi aja, udah langsung, action aja. Kemampuan teknik menyusul.
kemampuan teknis itu menyusul. Karena yang paling penting adalah ide. Kalau misalnya kamu pengen bikin ini, udah jalan aja. Nggak usah mikir gue gimana cara syutingnya, udah nanti dulu. Walaupun misalnya kamu masih ingin ingin belajar tentang kemampuan teknisnya, mungkin di video-video saya yang sudah saya pernah upload, kamu pelajari saja, kamu tonton saja, kamu lihat mulai dari cara memilih handphone, cara mengambil gambar, cara memilih mikrofon, kemudian bagaimana cara ngebangun SEO-nya, terus bagaimana cara menentukan niche, memahami algoritma, itu sudah saya buatkan videonya, tinggal tonton saja. Tapi kalau misalnya itu kan kemampuan teknis ya, termasuk cara syuting, cara pegang kamera, segala macam, itu kemampuan teknis. Tapi yang paling penting adalah kalau kamu punya ide banyak, eksekusi, jangan takut. Itu paling penting. Semoga tips yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan kalau kamu suka video ini, kamu bisa like, kamu bisa share. Jangan lupa subscribe. Dan kalau ada pertanyaan, kritik, dan saran, bisa isi kolom komentar. Terima kasih semuanya. Salam A Vlog.